Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJA, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini dengan Rahmat akan memberikan pembahasan tentang pengecekan harian pada kendaraan. Untuk itu tetap di channel PT Transkon Jaya Tbk. Pengecekan harian merupakan bagian terpenting pada saat kita ingin berkendara. Ya, tujuannya apa sih pengecekan harian ini? Yaitu yang pertama untuk memberi nilai kepercayaan. Dalam hal apa nilai kepercayaan itu? Kepercayaan pada saat kita berkendara. Artinya apa? Dengan melakukan P2H sebelum berkendara, maka saat kita membawa itu kepercayaan itu timbul. Kenapa? Masalah-masalah ya setidaknya dapat diminimize. Kemudian yang kedua yaitu biaya-biaya yang akan ditimbulkan bisa diperkecil ya. Artinya apa? Dengan ada temuan dari pengecekan harian yang kita lakukan, itu membuat kita mengantisipasi untuk melakukan pengecekan ke workshop atau ke bengkel-bengkel yang direkomendasi. Artinya apa? Dengan pengecekan dari awal tadi, temuan tadi, kemudian kita langsung memberikan perbaikan, maka keamanan dalam berkendara itu sangatlah penting buat kita semua. Kemudian yang ketiga, kendaraan menjadi lebih efektif dalam berkendara. Artinya apa? Keyakinan kita berkendara dari nilai kepercayaan, kemudian dari biaya yang ditimbulkan, kemudian pada saat kita rutin berjalan, efisiensi kendaraan itu akan terus terjaga. Artinya kendaraan secara efektif ya berjalan dengan normal kesehari-harian kita semua. Yang pertama, ke langkah-langkah bagaimana sih proses pengecekan harian ini pada kendaraan, yaitu dimulai dari posisi depan kanan ya, kemudian yang kedua itu di posisi depan ya, kemudian dari posisi kiri depan, kemudian posisi belakang ya, kemudian yang kelima posisi belakang kanan, setelah itu yang keenam masuk di bagian depan kendaraan. Untuk langkah pertama ya, kita buka pintu dulu, setelah itu kita buka kap mesinnya ya, kemudian lampunya kita nyalakan untuk lampu kotanya. Kemudian untuk dimulai pengecekan pertama yaitu pastikan kaca tidak ada cacat, tidak ada keretakan, termasuk bodi ya, tidak ada baret-baret atau kerusakan, spion dalam kondisi normal. Kemudian ke fender tidak ada cacat ya, bagian fender ini. Kemudian dari ban ya, ban kondisi tekanannya ya diharapkan normal sesuai kebutuhan. Kemudian tapak ban dari nilai kausannya, kemudian jumlah baut rodanya pastikan normal ya. Kemudian sambil melihat kolong bagian suspensi ya, sesekali ban juga digoyang, apakah ada mengalami keoblakan atau terjadi goyangan. Kita menuju ke bagian depan kendaraan ya. Sebelum kita buka kap mesin, kita lihat dulu bagian kolong apakah ada tetesan air, solar ataupun oli ya. Artinya apa? Jika ada temuan tetesan, maka kita langsung mengeceknya dan menginformasikannya. Untuk bagian ruang kap mesin, kita mulai pengecekan dari bagian kanan ya, dari bagian kanan. Mulai dari filter udara sesekali perlu dibuka ya, dibuka kondisinya ya, kondisi filternya dicek, terawang. Kalau kotor ya lakukan pergantian. Biasanya filter ini diganti setiap 20.000 km ya. Setelah filter, pastikan minyak rem dan minyak kopling ya kondisinya masih baik dan di posisi max dan min ya. Kemudian kita cek bagian air pendingin ya, pastikan kondisinya baik di posisi F atau L, full atau limit ya, low. Kemudian gunakan radiator aditif yaitu atau radiator coolant. Kemudian kita cek minyak power steering
yang pastikan ada atau cukup, ya, diganti setiap 20.000 km. Kemudian jangan lupa kita lihat bel, ya, pastikan kondisinya normal, ya. Setelah itu kita cek oli, ya. Nah, pastikan levelnya di posisi antara titik atas dan titik bawah. Nah, kalau olinya cukup, ya, silakan. Tapi kalau kurang, lakukan penambahan. Jika waktunya sudah mendekati waktu servis, lakukan pergantian. Ya, kemudian kita cek kondisi air wiper, ya. Yang kita lihat kalau kurang diisi, ya, untuk mengantisipasi pada saat kita perjalanan jauh terutama. Kemudian pastikan terminal kondisi baik, kencang, terikat dengan kuat, ya. Kemudian untuk kendaraan diesel seperti mobil ini, ya, sesekali dipompa untuk sebelum menghidupkan kendaraan, bahwa pompa bekerja dengan baik. Untuk langkah ketiga, kita mulai dari pengecekan karet wiper, ya. Karet wiper pastikan, kemudian kalau bisa dibersihkan, dilap, ya, kedua karet wiper ini. Kemudian kita lihat fender dari depan, ya, sebelah kiri ke belakang. Kemudian sama seperti sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, ketebalan ban pastikan dalam kondisi normal, ketebalannya 1,5 mm, ya. Kemudian pastikan tekanan bannya cukup, ya, sesuai dengan nilai PSI yang tercantum di ban. Kemudian pastikan baut roda, ya, cukup. Kemudian sesekali bannya juga digoyang sambil melihat kondisi shock absorber dan mungkin bagian depan, terutama bagian tirut. Setelah itu spion, ya, pastikan kaca aman, fender bodi kiri aman. Kita buka pintu. Selanjutnya di posisi ketiga, ya, bagian dalam untuk sebelah kiri pastikan safety belt berfungsi dengan baik, ya, dikejut untuk melakukan pengetesannya. Kemudian ke bagian sebelah kiri belakang, kaca juga diperhatikan, bodi juga diperhatikan. Kembali ke ban lagi, ketebalan ban dari tapak bannya, tekanan anginnya disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan nilai tercantum di pada ban. Jumlah baut rodanya kondisinya masih lengkap. Kemudian bagian belakang, ya, kondisinya juga masih normal, tidak ada yang cacat. Sama tampilan kaca bagian belakang, ya, pintu, bagasi, ya, termasuk kolong, dan juga pastikan ban serep, ya, sesekali dipukul untuk mengetahui ketekanan ban. Setelah itu kita cek kolong kendaraan, apakah ada tetesan oli gardan atau dari axle, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, karena kalau ada kebocoran itu akan menimbulkan biaya yang tinggi, ya. Kemudian secara pemakaiannya jadi ketidaknormalan saat berkendara, ya. Langkah berikutnya yaitu kita pengecekan lampu-lampu belakang, lampu mundur, ya, kemudian lampu rating kanan dan kiri, ya, kiri, ya. Kemudian juga kita cek karet wiper, ya, pastikan dibersihkan, dilap. Setelah dari posisi keempat, sekarang kita ke posisi kelima, pastikan kaca tambahan, ya. Kemudian fender tidak ada yang cacat, termasuk bodi. Kemudian tetap kembali ke tebalan bannya dari tapak ban. Kemudian jumlah baut roda, tekanan angin sesuai dengan kebutuhannya. Sambil kita lihat kolong di bagian transmisi apakah ada kebocoran atau tidak, ya. Setelah itu buka pintu belakang, pastikan seat belt, ya. Seat belt kan normal, ya, dicoba sama dikejut untuk memastikannya. Kemudian kaca pintu dalam kondisi baik, fender dalam kondisi baik. Selanjutnya kita masuk ke posisi ke-6, posisi di dalam kendaraan. Untuk di posisi ke-6, ya, kita pastikan pedal-pedal gas, pedal rem kondisi dengan normal, kemudian pedal kopling juga kondisi dengan normal, ada preplaynya. Kemudian pastikan rem tangan, ya, jumlahnya 6 sampai 11 atau 12 klik, ya. Kemudian sebelum kita menghidupkan, kita on-kan dulu, ya. Pastikan panel-panel bekerja dengan normal seperti lambang baterai, lambang oli, ya.
apabila di on dia akan nyala, beberapa detik kemudian dia akan mati. Kemudian pastikan lampu engine pada saat dihidupkan dia mati, ya. Kemudian kita sambil menyalakan lampu-lampu, pastikan fungsi dengan normal pada indikator, ya, rating kanan atau sen kanan atau sen kirinya normal. Kemudian kita mainkan wipernya, ya, kondisi dengan normal, ya. Setelah itu klakson pastikan dengan normal. Setelah itu kita akan hidupkan kendaraan. Setelah panel-panel kondisi normal, pastikan suara mesin juga kondisi normal, tidak mengalami perubahan, tidak ada suara kasar, ya. Kemudian pastikan AC menyala dengan normal, ya, kita bisa rasakan. Kemudian pastikan power window, ya, power window penumpang, power window belakang pastikan juga normal. Kemudian sebelum berkendara, ya, pastikan seat belt, ya, digunakan. Sebelum berkendara digunakan. Oke, terpasang dengan normal atau istilahnya sampai klik, ya, dengan lampu indikator normal. Kemudian sebelum kita berkendara, beraktivitas atau perjalanan jauh, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan, ya. Kondisi kita harus sehat, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan, tidur istirahat yang cukup, ya, istirahat normalnya adalah 7-8 jam. Kemudian pada saat berkendara kita wajib fokus, ya. Kemudian apabila kita membawa penumpang, ingatkan kepada penumpang untuk menggunakan seat belt sebelum berkendara, ya. Jika ada kelengkapan lain seperti kotak obat, untuk dipastikan dilengkapi. Kemudian apabila ada apar, ya, pastikan masuk kepada zona yang normal. Untuk sobat-sobat TRJA, jangan lupa, ya, pada saat kita berkendara kita mulai dengan berdoa untuk keselamatan kita sampai di tujuan. Baik sobat TRJA, itu tadi penjelasan saya tentang 6 langkah-langkah dari pengecekan harian. Buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, kenapa pengecekan itu penting? Ya, itu merupakan bagian prosedural yang wajib kita lakukan. Di awal tadi sudah kita sampaikan dari tujuan, ya, membawa nilai kepercayaan, kemudian biaya yang akan ditimbulkan jadi berkurang, kemudian yang ketiga mengefisiensikan waktu kerja kita. Ya, jangan sampai begitu ada problem, ya, di tempat atau di perjalanan yang menyebabkan kita menjadi waktu terbuang. Oke, sahabat TRJA, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel PT Transcon Jaya Tbk. Terima kasih.